It followed from the special theory of relativity that mass and energy. Mesin waktu sendiri masih menjadi science fiction paling relevan di dunia nyata. Beberapa orang percaya, beberapa orang lainnya menganggap sebagai mitos belaka. Selalu menjadi kisah menarik, meski sampai detik ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Jadi, apakah mesin waktu dan perjalanan waktu itu ada? Teori relativitas mengambil peranan besar bagi ide perjalanan waktu. Karya Einstein teori relativitas khusus merupakan yang paling kontroversial saat dipublikasikan, bahkan sampai detik ini. Teori ini untuk sebagian ilmuwan merupakan dasar kuat untuk memungkinkan perjalanan waktu ke masa depan. Bahkan banyak yang mengaku sudah menemukan mesin waktu, sampai sebagian orang sudah mengaku melakukan perjalanan waktu. Salah satu peneliti, Ben Tippett, menuturkan ada banyak orang yang menganggap perjalanan waktu sebagai suatu fiksi. Dan beberapa ilmuwan juga cenderung berpikir itu adalah hal yang tidak mungkin. Akan tetapi secara matematis itu memungkinkan untuk melakukan perjalanan waktu. Teori relativitas umum ialah teori geometri tentang gravitasi yang diperkenalkan Albert Einstein pada tahun 1916. Ruang dan waktu tidak absolut, melainkan relatif, artinya ruang dan waktu berbeda untuk setiap orang. Bagaimana seorang mengalami kejadian dalam ruang dan waktu tergantung pada dua hal, di mana orang tersebut mengamatinya dan berapa cepat ia bergerak bila dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Itu semua adalah teori relativitas. Setelah itu muncul hipotesis yang terkenal, yaitu paradoks kembar. Paradoks kembar adalah eksperimen bayangan. Einstein mengamati bahwa kecepatan cahaya adalah konstan pada 299.000 km per detik. Kecepatan cahaya itu tidak akan berbeda meskipun diamati oleh dua orang dari dua titik pengamatan yang berbeda. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya, relativitas khusus dengan hukum gravitasi Newton. Hal ini dilakukan dengan melihat gravitasi bukan sebagai gaya, tapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkungan dan waktu. Sepasang kembar dipisahkan, seorang menjadi astronot diterbangkan dengan roket berkecepatan tinggi menjelajahi galaksi dan kembali ke bumi. Dan saudara kembarnya tinggal di bumi. Setelah astronot menyelesaikan misinya dan kembali ke bumi, alangkah terkejutnya dia ketika mendapati saudara kembarnya yang tinggal di bumi telah lebih tua dari astronot tersebut. Hal ini kelihatan mustahil, tapi itulah implikasi dari teori relativitas, yaitu teori menegaskan bahwa tidak ada kerangka acuan yang mutlak, dan bahwa laju cahaya adalah sama bagi semua pengamat, sekalipun mereka dalam keadaan gerak relatif. Hal ini dikatakan sebagai paradoks karena sebuah efek absolut. Saudara kembar benar-benar terlihat lebih tua dari yang lainnya, bisa dihasilkan dari pergerakan relatif. Kedengaran sangat luar biasa, namun kenyataannya tidak ada kontradiksi, dan eksperimen bayangan tersebut dapat dijelaskan dalam lingkup dasar dari relativitas khusus. Sudah banyak penjelasan mengenai paradoks ini, yang semuanya didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada kontradiksi. Penjelasan di atas tersebut hanya seorang dari saudara kembar yang mengalami percepatan dan perlambatan. Setelah muncul hipotesis paradoks kembar, banyak orang yang mengaku pernah melakukan perjalanan waktu sampai membuat mesin waktu. Pada tahun 1943, tentara Amerika Serikat melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen ini dimaksudkan untuk membuat kapal Edward USS tidak terdeteksi oleh radar musuh. Menurut para awak kapal, kapal itu memang seperti menghilang dan seketika menjelajah waktu dengan cepat. Seluruh awak kapal memiliki alibi dan versi cerita yang sama satu sama lainnya. Rentang waktu cerita masing-masing awak pun bertepatan, tapi tidak tahu pasti apa yang terjadi di eksperimen tersebut. The Cape Scott Story adalah kisah teori yang menampilkan bukti tentang mesin waktu yang paling banyak dipercayai. Di foto tersebut ada seorang pria yang duduk di atas batu dengan mengenakan kaos, celana pendek, dan rambut panjang seperti manusia hidup pada zaman sekarang pada umumnya. Padahal orang-orang di sekitarnya mengenakan busana orang-orang di tahun 1917-an. Foto ini digunakan sebagai sampul buku The Cape Scott Story, dan banyak orang yang mempercayai bahwa mesin waktu memang benar-benar ada. Semua teori story yang ditebarkan di internet tidak ada yang bisa dipastikan kebenarannya di dunia nyata. Sebagian orang menganggap mesin waktu itu bisa mengubah masa depan. Jika seorang mengubah masa lalu, di masa tersebut akan berpengaruh ke masa depannya. Paradoks temporal, paradoks waktu, dan paradoks perjalanan waktu adalah sebuah paradoks. Sebuah kontradiksi nyata atau kontradiksi logis yang berkaitan dengan gagasan waktu dan perjalanan waktu.
dalam ilmu fisika, yakni paradoks konsistensi yang dicontohkan oleh Grandfather Paradox. Dalam Grandfather Paradox, apapun yang kalian lakukan untuk mengubah masa depan lewat masa lalu, hal itu akan sia-sia belaka. Soalnya, masa lalu yang kalian datangi adalah masa lalu sebenarnya berbeda dengan masa lalu kalian sendiri. Masa lalu kalian itu justru menjadi masa depan kalian. Ya, seperti itulah Grandfather Paradox. Pasti kalian ada yang bingung dengan konsep Grandfather Paradox. Kalian pergi ke masa lalu buat menghabisi kakek kalian supaya kalian bisa menghilang dari dunia ini. Karena ada Grandfather Paradox, meskipun kalian menghabisi kakek kalian, kalian tetap ada. Karena apa? Karena itu bukan kakek kalian, melainkan seorang dari masa lalu yang mirip dengan kakek kalian. Dunia yang kalian datangin juga bukan dunia yang sama dengan kalian. Itu adalah alam semesta lainnya atau multiverse. Konsep yang mendukung teori Grandfather Paradox adalah ilmuwan yang mempercayai konsep semesta paralel, Michio Kaku. Michio Kaku adalah seorang fisikawan asal Jepang. Dalam bukunya, Michio mengatakan bahwa alam semesta yang kita kenal ini bisa saja merupakan satu dari sekian banyak alam semesta yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, apakah mesin waktu bisa dibuat di masa sekarang? Mekanika kuantum adalah kajian fisika untuk bahan benda dalam skala atom. Badan Riset Los Alamos Nasional yang melakukan simulasi perjalanan waktu memakai komputer kuantum. Risetnya dipublikasikan American Physical Society pada Juli 2020. Tim ilmuwan mencoba membuat simulasi dunia kuantum yang sangat kompleks, kemudian pergi ke masa lalu, membuat kerusakan dan kembali ke masa depan. Semua simulasi ini dilakukan dengan komputer kuantum IBM Q. Tim mendapatkan hasilnya bahwa semakin jauh pergi ke masa lalu, semakin sedikit kerusakan yang ditimbulkan. Tapi ini hanyalah simulasi dari komputer kuantum. Para peneliti menjelaskan berdasarkan teori relativitas umum, melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dimungkinkan. Bahkan jika dalam perjalanan waktu itu kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Apa bisa menciptakan mesin waktu dengan fisika kuantum? Seperti yang digambarkan di film fiksi film Avengers The Endgame. The Ring dalam artikelnya pernah membahas ini bersama Scott Aaron, Direktur Universitas of Texas, Quantum Information Center. Menurut Aaron, hanya konsep dan istilah saja yang dicomot oleh film tersebut. Di film itu, alam kuantum hanya dijadikan jimat ajaib untuk menjalankan waktu, kata Aaron. Melihat dari teori-teori yang ada, para peneliti tidak memiliki ilmu pengetahuan yang mencukupi terkait dengan hal tersebut. Meskipun angka-angka perhitungan menunjukkan perjalanan waktu mungkin berhasil. Sebenarnya membengkokkan ruang dan waktu untuk memasuki masa lalu tetap sulit dipahami. Masih belum mungkin untuk membangun mesin ruang dan waktu, karena kita membutuhkan bahan yang kita sebut dengan materi eksotis. Mengubah masa lalu bukan berarti kita mengubah masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di-share ke teman-teman kalian. Dan kita bisa berdiskusi bersama di bawah di kolom komentar. Jika kalian ada pendapat lain, kita bisa diskusikan bersama-sama. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.